Selamat datang kembali di MP3 Horror, tempat di mana cerita-cerita gelap dan menyeramkan mengantarkan kalian ke dunia yang tidak pernah kalian bayangkan. Kisah kali ini menceritakan sebuah rumah tua di desa terpencil yang menyimpan rahasia kelam. Rumah itu telah kosong selama bertahun-tahun, hingga seorang pria bernama Jaka memutuskan untuk tinggal di sana. Apa yang dia temukan di dalam rumah itu bukan hanya masa lalu kelam, tapi juga sebuah kutukan yang telah menelan banyak korban. Dengarkan baik-baik, karena mungkin kutukan itu masih hidup, dan siap mencari korban berikutnya. Pasang earphone kalian, dan selamat datang di dunia kegelapan. Jaka baru saja pindah ke rumah tua milik kakeknya yang telah lama kosong. Terletak di sebuah desa kecil di kaki gunung, rumah itu tampak sunyi dan terisolasi. Para tetangga sering memperingatkan Jaka untuk tidak tinggal di sana, tetapi dia mengabaikan peringatan itu, menganggapnya hanya tahayul belaka. Namun, sejak malam pertama, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam itu, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, meski Jaka tahu dia sendirian di rumah itu. Pintu lemari terbuka sendiri, dan cermin di kamar mandi menunjukkan bayangan sosok wanita yang tidak ada di sana. Tetangga terdekat, Pak Surya, akhirnya memberanikan diri memberitahu Jaka sebuah rahasia kelam. Rumah itu dikutuk oleh seorang dukun yang pernah melakukan ritual terlarang di sana. Kutukan itu telah menelan seluruh keluarga kakekmu. Jaka, yang awalnya tidak percaya, mulai mencari tahu kebenarannya. Dia menemukan sebuah ruangan tersembunyi di bawah rumah yang dipenuhi simbol-simbol aneh dan sebuah altar kayu berlumuran darah kering. Di atas altar itu, dia menemukan sebuah buku ritual kuno berisi mantra-mantra gelap. Malam demi malam, gangguan di rumah itu semakin parah. Jaka sering mendengar suara tangisan di tengah malam. Suara itu terdengar dari ruangan bawah tanah, ruangan tempat ia menemukan buku ritual kuno. Suatu malam, rasa penasaran membawa Jaka kembali ke ruangan itu. Ia duduk di depan altar sambil membaca halaman demi halaman buku ritual tersebut. Di salah satu halaman, ia menemukan sebuah mantra pemanggilan. Mantra itu tampak sederhana, tetapi tulisan di sampingnya memperingatkan. Barang siapa yang mengucapkan mantra ini akan membuka gerbang dunia lain dan membangunkan sosok yang tertidur selama berabad-abad. Jaka, yang merasa itu hanya omong kosong, membaca mantra tersebut dengan lantang. Udara di ruangan mendadak berubah. Lampu berkedip, dan rasa dingin menusuk tulang. Saat itulah dia melihatnya, sosok wanita dengan wajah rusak, berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata kosong dan senyum yang menyeramkan. Sejak malam itu, Jaka tidak bisa tidur. Wanita itu terus muncul di setiap sudut rumah. Di cermin, di jendela, bahkan di kamar tidurnya. Setiap kali dia menutup matanya, dia bisa merasakan napas dingin wanita itu di tengkuknya. Jaka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Tapi, kutukan itu sudah terlanjur melekat padanya. Di luar rumah, sosok wanita itu tetap mengikutinya. Ia melihat bayangannya di jalanan desa, di belakang pohon besar, bahkan di pantulan kaca mobilnya. Dia kembali menemui Pak Surya. Bagaimana cara menghentikan ini? Tanya Jaka dengan wajah penuh rasa takut. Pak Surya menggeleng. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Kutukan itu hanya bisa diakhiri jika kamu menyerahkan seseorang sebagai pengganti. Jaka tertegun. Apa maksudmu, mengorbankan seseorang? Pak Surya menatapnya dengan serius. Itu satu-satunya cara, atau dia akan terus mengejarmu sampai kamu mati. Jaka kini dihadapkan pada pilihan mengerikan. Haruskah dia mengorbankan seseorang untuk menyelamatkan nyawanya? Dalam keputusasaan, dia mulai mencari target, seseorang yang bisa dia korbankan. Dia berpikir tentang tetangga barunya, seorang pria tua yang tinggal sendirian di ujung desa. Dia tidak punya keluarga, mungkin ini tidak terlalu buruk, pikir Jaka. Namun, rencana itu gagal. Wanita itu tahu niatnya dan menjadi semakin marah. Teror yang dialami Jaka semakin brutal. Pintu-pintu terbanting, suara jeritan memenuhi malam, dan bayangan wanita itu muncul di setiap sudut rumah. Di malam terakhir, Jaka memutuskan untuk kembali ke ruangan bawah tanah dan membakar buku ritual itu, berharap bisa menghentikan semuanya. Namun, saat api mulai membakar halaman-halaman buku itu,
wanita tersebut muncul di depannya, lebih nyata daripada sebelumnya. Senyum menyeramkan itu kini berubah menjadi tatapan penuh kebencian. "Kamu sudah memanggilku, dan sekarang, kamu milikku," bisiknya. Ruangan itu tiba-tiba gelap. Suara langkah kaki Jaka bergema, semakin jauh, hingga akhirnya hening. Pagi harinya, Pak Surya menemukan rumah itu kosong. Tidak ada jejak Jaka, hanya ruangan bawah tanah yang penuh dengan abu dari buku ritual yang terbakar, dan sebuah cermin retak dengan bayangan Jaka yang tersenyum dari dalamnya. Dan itulah akhir dari kisah Jaka. Rumah itu kembali kosong, menanti penghuni berikutnya. Kutukan itu belum berakhir, hanya menunggu siapa yang akan memanggilnya kembali. Jika kalian pernah mendengar suara dari ruangan kosong atau melihat bayangan di cermin, berhati-hatilah. Mungkin, kalian telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, jangan pernah bermain-main dengan yang tak terlihat.